Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Aris kita bertemu kembali dalam kajian podcast. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Bu Aris Nugraheni sebagai kucing dan saya sendiri Wardini sebagai kucing. Di sini latar belakang kucing. Bu Aris adalah seorang guru IPS di SMP Negeri 41 Atapes Mantoro, dan pada kegiatan coaching hari ini beliau menyampaikan permasalahan bahwa di kelas 7 ada 2 siswa yang sering usil dan mengganggu teman pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan tujuan dari coaching hari ini adalah melalui sesi coaching, Bu Aris ingin menceritakan secara lebih detail tentang kondisi kelas yang kurang kondusif dan berusaha untuk mencari saran, masukan, dan berbagi pengalaman untuk meminimalisir atau mungkin menyelesaikan gangguan yang ada. Selamat siang Bu Aris. Assalamualaikum. Iya, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aris hari ini? Iya, alhamdulillah sehat Bu. Luar sini sehat? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf kemarin waktunya belum bisa, hari ini saya longgar. Iya, enggak apa-apa. Yang mau disaringkan atau dibicarakan. Iya, nyuwun pangapunten sebelumnya. Kemarin saya WA Bu Warsini minta waktunya sekedap. Saya ada napa nggih Bu, ada unek-unek lah. Mungkin di kelas saya, kebetulan saya akan ngajar napa, kelas 7 nggih, IPS di kelas 7 itu ada 2 orang siswa. Ini kebetulan juga dua-duanya laki-laki. Terus napa, dua anak ini agak kalau napa nggih, hiperaktif sebetulnya tidak, tapi agak usil anaknya. Jadi, ketika pembelajaran berlangsung itu, kadang kita napa nggih, konsentrasinya gitu nanti kadang temannya dijiwit, nek ndak gitu tahu-tahu dia, napa nggih, berpindah tempat sebentar, itu ambil ambil ballpoint atau ambil napa nggih, pensil temannya, penghapus temannya, ngaten niku lho, Bu. Jadi, terkadang, agak napa nggih, agak mengganggulah anak-anak kadang ada yang napa, "Bu, niki lho, ganggu," ngaten. Ada yang sampai sampai napa nggih, sampai mengatakan seperti itu pada saat kegiatan belajar itu. Nggih, Bu Aris. Iya, sebelumnya saya mau bertanya dengan Bu Aris sebelum Nggih. kita memulainya. Itu apa sih yang ingin dicapai Bu Aris dari sharing kita hari ini itu, Bu? Nggih, ya itu tadi nggih, karena saya ada permasalahan seperti itu, sebetulnya bukan permasalahan yang bagaimana banget nggih, Bu, cuma kalau itu berlangsung intens dan karena ada anak yang merasa terganggu, otomatis kan saya, napa nggih, ya berusahalah agar anak yang usil tersebut, 2 anak ini tadi itu bisa agak berkuranglah. Jadi ketika misalkan temannya itu memang kita tuh lagi betul-betul serius, katakanlah dia waktunya nyatet, membuat catatan kecil atau sedang mendengarkan misalkan saya menjelaskan, kemudian ada temannya yang presentasi, kemudian dia lagi nopo nggih, lagi konsentrasi dengan kegiatannya itu, anak ini tuh ndak sampai nopo, tidak mengganggu dululah, Oh tunggu iya, dulu nanti kalau sudah selesai misalkan nopo, kan kalau kita ngajar itu juga tidak selalu serius dari menit awal sampai terakhir toh Bu. Jadi bisa ditunda dulu lah kalau misalkan hanya hanya hal-hal yang sepele seperti itu, ngaten loh. berarti ya tujuan kita Ibu ya. Terus dari yang nanti kita bicarakan itu kira-kira manfaat apa Bu yang Ibu dapatkan jika tujuan itu tercapai gitu? Iya, ya paling tidak itu tadi, saya bisa mengakomodir, keluhan anak. Tadi kan ada yang terganggu nggih, Bu, Ya. paling tidak itu jadi sekalipun itu nanti tetap akan terjadi karena yang namanya anak-anak, kadang masih tetap bermain atau mungkin ketika, napa nggih, kan anak-anak itu tidak selalu suka dengan semua pelajaran. Mungkin ketika materi yang saya sampaikan itu menurut dia itu agak membosankan, kemudian dia mengalihkan dengan seperti itu, ya paling tidak, itu tidak sering terjadilah, maksud saya ngaten.
Ya dari permasalahan yang anak-anak yang seperti itu ya Bu ya. Nggih. Kira-kira mencapai tujuan itu apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan gitu? Nggih. Kalau di kelas saya pernah langsung spontan untuk negur. Oh langsung ya. Nggih. Mbak ya apa sih? Apalagi? Nanti dulu saya kan bilang gitu. Atau misalkan Mbok yo kok sik ngenteni ngenteni selesai dulu atau bagaimana. Yang jelas di kelas sudah pernah langsung saya ingatkan, jadi langsung di depan anak-anak apa namanya untuk si ini. Ya memang pada saat itu ketika saya ingatkan dia nggih Bu gitu. Terus ini juga Bu, saya pernah juga katakanlah ini ya nopo ketemu di luar jam lah seperti itu. Terus atau misalkan pas kemarin ketemunya itu pas nopo nggih ada di kelas itu ada jam kosong, ada bapak ibu guru yang enggak masuk, terus dia itu minta tugas lah ke kantor. Terus kowe iki nek pelajaran kaya ngono kuwi laine pelajarane baris ki apa ya ngono kuwi, apa ya usil ngono kuwi, saya kan gitu. Lah kan kemarin cuma pinjam ballpoint toh Bu. Jawabannya ini kan ngaten Iya, ya. niku. Jadi napa namanya? Paling tidak ya kalau numbuk ya lihat situasi. Jadi di dalam kelas sudah pernah langsung spontan saya ingatkan, terus di luar itu juga pernah. Sekalipun tidak napa nggih? Tidak baku ngoten lho Bu. Tidak harus yang sesinya formal banget. Kalau yang sesi formal memang belum saya lakukan karena bagi saya selama saya masih bisa mengingatkan di luar sesi nopo formal ya saya lebih senang seperti itu daripada nanti misalkan sesi formal itu anaknya nanti ke saya juga agak bagaimana begitu kan saya juga nopo nggih jaga anaknya lah jadi biar pelajarannya nanti dia tetap nyaman ngaten mawon. Ya Bu di usia-usia anak yang kelas 7 ya usia SMP itu kan masih ya antara usia dari kelas 6 ke SMP itu juga penyesuaian ya Bu ya. Nggih. Oh iya. Kira-kira setelah anak Ibu tadi beri apa ya penjelasan, ditanya gitu kira-kira ada tantangan nggak Bu yang lebih dari itu gitu tanggapan anak-anaknya itu bagaimana gitu? Nggih. Kalau untuk sementara kemarin kan dia hanya ini nggih Bu, hanya napa, menjawabnya itu ya sekedarnya. Maksudnya dalam artian, "Lah pulpen saya ndak bisa kok Bu pinjam ballpoint." Loh kan pinjam tapi ya bahasanya yang bagus, jangan langsung ambil seperti itu. Soalnya, yang sampai temannya, "Niki lho Bu ganggu," itu posisi pulpen itu dipakai nulis ngoten lho Bu. Iya, 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 iya. Namanya anak-anak nggih. Jadi saya dipakai untuk nulis ngoten kayak langsung dicabut. Makanya anaknya sampai napa nggih mungkin juga refleks. "Bu niki lho Bu." Nah, ya dilihat dulu, lah kuwi pulpen kanggo lho Le, saya kan gitu. Kalau misalkan pulpen itu misalnya ada 2 di meja orang cukup, oh mesti si Dandi kan yo nggak akan anu napa ngadu seperti itu, saya kan gitu. Jadi dilihat dulu, pinjam itu boleh. Nek misalnya gak iku pulpenku kan boleh dipinjam. Wong aku nerangke juga saya nerangkan di depan kan pakai pakai napa pakai spidol. Jadi kalau misalkan temanmu nggak ada, pinjam punya saya itu boleh. Nah, sampai saya napa nggih, katakanlah saya ngalahi seperti itulah. Karena memang kenyataannya pulpen saya kan juga boleh misalkan dipinjam. Asalkan itu tujuannya kan untuk memang pelajaran saya ngaten lho Bu. Iya, ternyata tantangannya banyak ya Bu ya menghadapi Nggih. usia seperti itu ya. Iya, Ya, kadang anak-anak tuh juga ini Bu, nopo nggih, jawaban yang dia berikan itu terkadang kan jujur atau enggak, saya juga ndak tahu nggih. Terus, untuk nopo, selain selain ini, saya memberikan langsung ke anaknya itu, saya juga ini sih, di luar tanpa sepengetahuan dialah intinya. Ketika saya ketemu, kan dia itu kalau berangkat sekolah itu kan sama Rahmat toh Bu, boncengan ngaten loh, boncengan. Nah itu ternyata kan tetangganya. Jadi saya juga ini tanya, sempat pernah tanya ke Rahmat itu, no, apa si napa Yazid ki nek ning omah yo usil ngono kuwi to, nek dolanan apa yo usil. Saya kan tanya gitu. Terus
kadang-kadang kok Bu, sebetulnya anaknya juga napa namanya, tidak tidak yang mengganggu banget kan gitu. Jadi saya juga sudah berusaha mencari katakanlah, napa nggih Bu, sebabnya dia seperti itu. Dari temannya, terus kemudian ketika di ruang guru jam kosong karena kita kan guru kena SMP guru mapel nggih Bu. Iya. Jadi ada jam-jam yang sekiranya kita itu ketemu ketika kita tidak masuk kelas. Itu saya juga menanyakan ke Bapak Ibu guru yang lain, apa nek kelas jenengan si Yazid ki yo kadang yo usil ngono kuwi, saya kan tanya gitu. Terus ke guru BK, "Nggih kok Bu, cuma kalau di kelas saya misalkan ditegur dia juga langsung ini, napa, bisalah, napa, tidak mengganggu lagi." Tapi juga ada yang ngendikan, napa nggih, ya kadang juga masih tetap sama sih Bu, diingatkan, nanti diamnya sebentar, setelah itu ya ngoten niku lagi, gitu. Jadi ceritanya memang memang dari Bapak Ibu guru juga beragam dan antara guru yang satu dengan yang lainnya itu ternyata, napa, respon yang dia berikan dari teguran yang kita kita napa, kita sampaikan itu, tanggapannya beragam ngoten ndak sama. Iya. Tadi Ibu sudah tahu penyebabnya si Yazid itu seperti itu ya Bu ya. Nggih. Kira-kira untuk mencapai tujuan supaya Yazid itu tidak usil lagi itu apa Bu yang Ibu butuhkan itu sama Bu Aris? Oh iya, kalau yang saya ini yang jelas saya juga napa nggih Bu, ketika proses pembelajaran karena saya tahu, napa, dapat informasi dari beberapa sumber itu tadi, ya ini saja ketika pembelajaran berlangsung itu saya kadang menyelipkan hal-hal yang, ya mengganggu itu ndak napa nggih, ketika pembelajaran itu kan bisa memecah konsentrasi seseorang. Terus kita sendiri ketika kita sedang asik dengan apa namanya kegiatan kita, tapi diganggu oleh orang lain, ya kan kita pasti mungkin yang pendiam atau maksudnya reaksi minimal kita paling cuma sebel. Terus kemudian yang kedua bisa jadi dia marah, saya kira gitu kan. Jadi saya ya hanya lewat hal-hal seperti itu dengan cara-cara yang halus seperti itu, ngobrol ke anak-anak, tidak napa, memang di dalam sesi pembelajaran tetapi tidak napa, tidak harus yang strike harus dilakukan seperti ini ngaten mboten. Kadang kan ada materi yang misalkan bisa saya sisipi untuk hal-hal seperti itu. Contohnya terkadang malah saya ambil dari yang terjadi di kelas. Jadi saya podo napa misalkan ini misalkan saja materinya itu tentang apa status sosial dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada tentang konflik dan sebagainya. Itu kalau bisa saya masukkan. Nah, konflik itu apa? Misalkan konflik itu tadi kan karena kamu kan mengganggu. Jadi dia kan tidak suka. Nah, kalau misalkan saya tidak nengahi, gue mesti tukaran gitu kan. Yang namanya diambil pulpennya kalau tidak terima kan ini. Nah, dari hal-hal seperti itu kemudian mencari solusinya bagaimana, pinjam dengan cara yang baik-baik, kemudian apa namanya lihat situasi orangnya dulu, kemudian apa namanya minta izin dan lain sebagainya. Jadi napa nggih yang sesuai dengan ini ya tingkat kedewasaan anak-anak lah, pakai cerita, pakai apa itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya lakukan. Itu yang Bu Aris lakukan, diselipkan di sela-sela Iya. pembelajaran, terus bisa dengan secara langsung dengan anaknya. Terus Iya. kira-kira ini Bu, itu kan langkah Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindakan dari langkah-langkah tersebut? Gitu. Ya, untuk ini karena apa namanya? Itu karena tadi saya matur ke panjenengan itu kan bisa saya selipkan di mana saja, salah satunya di pelan pembelajaran toh nggih. Nah, itu akan tetap saya lakukan seperti itu, Bu. Saya akan saya lakukan sampai nanti katakanlah itu habis napa nggih. Kan dia kalau kelas 7 berarti kan satu tahun pelajaran gitu nggih. Nah, saya juga akan melihat sih ketika anak itu sudah berusaha diingatkan dengan cerita-cerita seperti itu kan setiap saya masuk
pasti ada perubahan enggak, ngoten. Jadi kontrolnya dengan saya mengamati seperti itu. Nah, ketika dia ada peningkatan dalam artian sudah tidak terlalu intens untuk mengganggu temannya, itu ya sekalipun itu bentuknya hanya verbal, memberikan pujian kepada anaknya, "Wah, sekarang pendiam, bagus toh nek kalau konsentrasi nek Bu Aris tanya jawabannya juga bisa langsung jawab. Koncone urung nemu jawaban sampean wis nemu jawaban dulu, saya bilang gitu. Ternyata konsentrasi ketika kita pelajaran itu kan juga diperlukan. Nek diganggu ya ndak akan jadi, saya bilang gitu. Mawon. Supaya pembelajaran tercapai, konsentrasi anak itu penuh ya Bu ya. Iya, nggih. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya itu bagaimana Bu? Nggih, untuk mengukur keberhasilannya itu saya lebih kalau ukuran napa nggih Bu, mungkin secara angka gitu, mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi dari pengamatan saya, tingkah napa nggih, frekuensi dia mengganggu temannya itu sudah berkurang, kemudian dia juga lebih banyak bisa konsentrasi ketika proses pembelajaran itu terjadi, tidak hanya ketika mungkin saya menyampaikan materi, tapi pada ketika dia diskusi dan lain sebagainya, itu juga dengan pengamatan saya itu saya bisa melihatlah dari banyak temannya yang tidak terganggu lagi, maksud saya gitu. Iya, itu berarti ya cara mengukur Bu Aris keberhasilan dari itu kan ditampilkannya perubahan sikap dari anak tersebut. Iya, jadi nggih, kan kelihatan nggih Bu, kalau masih anak-anak dengan yang kan ketika kalau menurut saya ketika dia sudah agak berkurang tingkat usilnya itu berarti kan dia itu katakanlah ini mau mendengarkan kita. Jadi dengan sosialnya dia sudah lebih tanggap sosial lah maksud saya. Jadi dia juga sudah tingkat kedewasaannya naik karena dia bisa menempatkan diri meskipun pinjam ya nanti. Terus misalkan pengen bertanya ya nggak langsung ngomong tapi pakai misalkan mengangkat tangan dan lain sebagainya seperti itu. Kelihatan dari tingkah lakunya sehari-hari ngaten. Ya, Bu. Terus setelah itu Bu kan udah ada perubahan nih dari anaknya ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sesuai langkah-langkah Ibu yang tadi dijelaskan di awal itu supaya konsisten, supaya bisa konsisten bagaimana Bu? Nggih, untuk supaya lebih konsisten, saya tetap berusaha Bu, tidak hanya di dalam kelas nggih, karena tadi saya mencontohkan itu yang di dalam kelas, di luar kelas pun iya juga saya lakukan. Terus misalkan ada hal-hal, kadang kan ini si Yasid itu usilnya kadang itu juga habis jajan lewat tempat sampah, tapi buang ini plastiknya itu enggak dimasukkan ke kantongnya Bu, ke tempat sampahnya, kadang di sampingnya. Pernah saya melihat seperti itu. Saya juga cuman ini katakanlah saya spontan keliwat, saya bilang gitu. Terus gek dimasukin. Dia juga mau kok Bu berbalik, diambil kemudian dimasukkan di tempat sampahnya itu. Padahal saya cuman ini, kelewat, ora gol. Saya kan bilang gitu. Jadi ya hanya pakai jokes kalau di luar itu nggih, ngoten niku. Iya Bu. Ternyata kita banyak dari sharing ini banyak yang kita dapatkan anak-anak yang usia dari kelas 6 sampai ke jenjang SMP itu ternyata banyak banget. Ya, semangat Ibu Aris ya. Matur sembah anak-anak. Terus Ibu Aris, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah hari ini sharing-sharing dengan saya?
Nggih, alhamdulillah, ini Bu, agak berkurang nggih, saya bisa menceritakan menceritakan apa namanya, detail kalau di kelas saya memang ada hal seperti itu. Saya memang mengakui mungkin ada banyak faktor selain selain dari faktor anak-anak, masuk lingkungan anak-anak, mungkin dari diri saya pribadi. Mungkin pada saat itu saya menyampaikannya materi itu agak membosankan atau bagaimana kan nggih Bu. Nah, dari situ saya juga dari diri saya pribadi selain saya juga mengingatkan, saya juga berusaha untuk membuat napa nggih situasi pembelajaran itu yang menyenangkan, terus melibatkan dia. Jadi energinya si Yasid ini tadi bisa tersalurkan positif gitu, Bu. Nggih, terima kasih Bu Ya, Warsini sudah napa nggih. Saya sudah menyita waktunya Bu Warsini untuk mendengarkan ocehan saya hari ini. nopo-nopo ini luar biasa. Saya juga dapat ilmunya, nggih. Nggih. Tetap semangat mendidik anak-anak ya, Bu Aris Nggih, ya. matur sembah Masih ada lagi nuwun. yang mau disampaikan, Bu Aris? Mboten, insyaallah, untuk ini cukup dulu, Bu. Mangke, ini nggih, Bu, mohon izin, nanti misalkan lain hari saya WA lagi, mau curhat lagi, mohon diterima dengan baik nggih, Bu. Siap, siap, Bu Aris. Nggih, siap. Nggih. Terima kasih, Bu Aris. Nggih, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.